Hari ini adalah hari Minggu. Saya bangun pagi dan bersihkan tempat tidur saya. Setelah itu saya pergi keluar dan membantu mama dan ayah menanam pohon dan membersihkan halaman. Setelah itu saya siap-siap untuk pergi ke gereja. Habis itu saya pulang dan mandi, baru saya pergi keluar dan main bola basket bersama saudara saya. Shalom, Miss. Setelah bangun pagi, aku tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan dan selalu merapikan tempat tidurku. Aku selalu membantu ayah dan ibuku membersihkan rumah bersama adikku. Tugasku adalah menyapu halaman. Pada waktu beribadah, aku selalu memberi uang persembahan sebagai ucapan syukurku. Aku juga senang berolahraga. Olahraga favoritku adalah basket, karena dengan berolahraga bisa membuat tubuh kita jadi sehat dan kuat. Jadi Miss, ini tugas cerita agamanya ya Miss. Pertama, saya bernama Justin. Saya dan papa, mama, dan adik sedang membersihkan halaman depan rumah. Mama dan adik perempuan sedang menanam bunga di saat sore hari Minggu. Kami satu keluarga saling bekerja sama dengan sukacita. Setelah membersihkan halaman rumah, papa mengajak kami makan pizza. Hidup rukun itu sangatlah bahagia. Kedua, kami sekeluarga bersama agama Kristen. Kami sekeluarga beragama Kristen. Saya bernama Justin. Pada hari Minggu, saya dan keluarga selalu ke gereja. Papa dan mama suka duduk paling depan. Saya juga memberikan sebagian uang jajan saya sebagai uang persembahan di gereja kami. Kami selalu memberikan perpuluhan. Kami sesuai dengan firman dengan baik hati, tulus, dan sukacita. Ketiga, saya bernama Justin, sekolah di Pelita Utama kelas 5 SD. Saya suka bermain basket sehingga saya memilih ekskul saya basket. Saya selalu berlatih di rumahku. Saya mempunyai cita-cita menjadi pemain basket yang hebat sampai mengikuti Olimpiade dunia. Saya akan membanggakan orang tua saya. Ini aja Miss tugas ceritanya. Terima kasih. Hai Miss, hari ini Nicole akan menceritakan tentang tugas yang kemarin halaman 18. Pada hari Minggu, ketika Javier dan Flori sedang berjalan menuju ke gereja, mereka melihat Ibu Ani dan Bapak Amir sedang membersihkan pekarangan rumah. Lalu Javier dan Flori membantu mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke gereja. Setelah tiba di gereja, mereka mengikuti sekolah minggu dan memberikan persembahan. Setelah selesai mengikuti sekolah minggu, Javier dan Flori melihat kakak kelas sedang bermain bola basket dengan satu tangan, lalu mereka bermain bersamanya. Pesan cerita di atas, selalu membantu orang yang membutuhkan dan selalu bersyukur serta memberikan persembahan dan tidak sombong dengan teman yang cacat. Setiap hari Kamis sebelum kegiatan belajar mulai, semua siswa dan siswi SD Pembangunan Jaya bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Ada yang pakai sapu, ada yang membersihkan tanaman, dan ada yang pakai pel membersihkan lantai sekolah.
Setiap hari Jumat habis makan siang, ada budi pekerti. Semua orang menyumbang uang dengan riang. Sabtu kemarin, aku dan ayah ke Gor Bambu Runcing. Di sana, aku mengikuti les basket. Dan saya sangat suka bermain basket. Hai Miss, hari ini saya akan menceritakan tentang tugas saya yang sebelumnya. Coba buatlah sebuah cerita sesuai dengan gambar halaman 18 alternatif 7 dengan menggunakan unsur-unsur dalam cerita yang terdapat tokoh, alur, latar, dan amanat. Contoh, Raya selalu bangun pagi tanpa disuruh. Setelah bangun, Raya segera merapikan tempat tidur. Raya tidak lupa mandi dan sarapan. Setelah sarapan, Raya bersama kakak dan orang tuanya membersihkan taman. Raya merapikan pot bunga. Ayah dan kakak membersihkan lantai. Ibu menanam tanaman baru. Setelah selesai mengerjakan tugas, Raya pergi ke gereja bersama keluarganya. Raya beribadah dengan tenang. Raya membantu mengumpulkan persembahan. Raya mengunjungi masing-masing jemaat untuk mengambil dana persembahan. Terima kasih. Gambar ke-1, pada hari Minggu sore, Andi bersama keluarganya bergotong royong membersihkan halaman rumah. Dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, maka kami membagi tugas antara lain, ayah dan Andi menyapu halaman, ibu mencampur rumput liar, sedangkan adikku memindahkan tanaman pot ke tempat yang lebih teduh. Setelah selesai semua, maka halaman rumah kami tampak bersih, rapi, dan indah. Gambar kedua, pada Minggu pagi, Siska dan orang tuanya pergi beribadah di gereja. Di tengah ibadah ada pengambilan kolektor, dan Siska kebetulan mendapatkan tugas pengambilan kolektor. Setiap orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, memberi kolektor adalah kewajiban setiap anak Tuhan, dan berilah persembahan kepada Tuhan dengan senang hati dan tulus. Gambar ketiga, Andika seorang anak yang suka berolahraga. Pada sore hari sehabis hujan, Andika bermain bola basket di lapangan basket depan rumahnya. Lapangan itu basah, tapi tidak mengurung niatnya berolahraga, karena berolahraga membuat badan kita semakin sehat. Pada hari Minggu, Boyong selalu bangun pagi seperti biasanya. Setelah itu, Boyong segera membersihkan tempat tidurnya. Kemudian Boyong mandi pagi dan sarapan pagi. Karena hari Minggu tidak sekolah, maka selesai sarapan pagi, Boyong membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Ayah, ibu, dan adiknya Boyong membersihkan halaman rumah dan teras. Boyong mengepel lantai, ayah menyapu lantai, ibu memotong rumput, sedangkan adiknya Boyong menyiram tanaman. Setelah selesai membersihkan rumah, Boyong dan keluarganya pergi ke gereja. Setiap hari Minggu, Boyong dan keluarganya tidak pernah lupa untuk pergi ke gereja. Di sana mereka berdoa, bernyanyi, mendengarkan khotbah, dan juga tidak lupa mereka memberikan persembahan. Sepulang dari gereja, Boyong akan pergi latihan bermain bola basket. Boyong berlatih bola basket di lapangan basket dekat rumahnya. Meskipun hari Minggu,
Boyong tetap akan bangun pagi hari dan melakukan pekerjaan membantu orang tua, pergi ke gereja dan berlatih bola basket. Boyong selalu bersyukur dengan semua kegiatan yang ia dapat lakukan sepanjang harinya. 1. Ayah, Ibu, Rara, dan Andi sedang membersihkan rumah dan teras. Jangan lupa membantu keluarga untuk membersihkan rumah. Gambar kedua, di gereja, Siti dipilih untuk menyumbang dan jangan lupa harus selalu ibadah. Gambar ketiga, di lapangan, ada seorang anak yang selalu dibully karena hanya punya satu tangan. Jangan lupa bersyukur karena organ tubuh kita lengkap. Bersyukur minggu pagi ini, cerah kami sekeluarga bangun pagi dan melakukan bersih-bersih halaman rumah sambil berjemur untuk kesehatan badan kami. Setelah melakukan kegiatan pagi, kami sekeluarga pergi ke gereja untuk kesehatan rohani kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berdoa dan bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Pulang dari gereja kami semua beristirahat dan makan siang bersama. Sore hari kami sempatkan melakukan olahraga agar tubuh kami sehat. Berolahraga juga wujud bersyukur kita kepada Tuhan untuk tubuh yang sehat. Budi pun segera mengambil sapu lidi untuk membantu orang tuanya yang sedang membersihkan depan rumah. Budi pun segera bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Setiba di gereja, Budi dan keluarganya membeli uang sumbangan dan saat kegiatan selesai, Budi dan keluarganya segera pulang ke rumah. Setelah beristirahat, Budi pun pergi menuju lapangan basket dan bermain serta berumahnya, dan itulah kegiatan yang dilakukan Budi pada hari Minggu. Toko Budi dan keluarganya, latar rumah, gereja, dan lapangan basket. Alur maju. Amanah selalu bantu keluarga dan bersyukur di gereja dan mengasih uang persembahan ke gereja. Nomor 2, hari Minggu ada ibadah di gereja. Banyak anak membawa uang untuk persembahan. Semua orang harus kasih persembahannya ke dalam tas yang diberi orangnya yang mengambil uangnya. Karena itu Tuhan semangat karena melihat anak-anaknya beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Suatu hari seorang anak main bola basket. Dia memakai baju basket dan memakai sepatu olahraga. Dia melakukan itu dengan tubuhnya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberi kita badan untuk bermain atau untuk berdoa. Halaman 18. Nomor 1. Sesuatu hari Andi dan keluarganya lagi membersihkan rumah dan menanam. Andi mengumpulkan daun mati dan melempar mereka ke tong sampah. Dan kakaknya lagi menanam tumbuhan. Ayahnya lagi menyapu lantainya dan ibunya lagi menanam tumbuhan juga. Supaya rumahnya dan tumbuhannya akan tumbuh dan akan bersih. Miss, saya mau bercerita tentang Ani. Ani selalu bangun tidur tempat disuruh. Setelah bangun tidur, Ani merapikan tempat tidur, tidak lupa mandi dan bersarapan. Setelah sarapan bersama keluarganya, Ani pergi membersihkan halaman belakang bersama ibu, kakak, dan ayahnya. Setelah Ani membersihkan halaman belakang, Ani pergi ke gereja bersama keluarganya.
Ani yang mengumpulkan persembahan dan dibagikan. Saat Ani masih di gereja, ada temannya bernama Bobby yang sedang menunggu dia di lapangan.